Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di PMP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas berita yang sedang viral saat ini, yaitu tentang tanah yang dibagikan oleh Pak Jokowi kepada warga di Kecamatan Jasina, Kabupaten Bogor, lalu disita oleh Satgas PLBI. Nah, bagaimana duduk perkaranya dan kronologinya sampai hal itu bisa terjadi? Memang sampai saat ini belum ada kejelasan ya mengenai kronologinya, baik dari pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pejabat terkait, yang menurut saya memang satu sama lainnya belum mengarah kepada kejelasan mengenai duduk persoalan dan kronologinya. Namun demikian, saya berpendapat bahwa apa yang ramai di medsos itu ya, dengan tagar sertifikat palsu dan sebagainya, itu menurut pendapat saya tidak mungkin dan sangat tidak mungkin pemerintah, apalagi Bapak Presiden, mau membagikan sertifikat palsu. Itu tidak mungkin punya maksud seperti itu. Atau pemerintah membohongi, menipu masyarakat yang menerima sertifikat tersebut. Saya rasa juga itu tidak mungkin. Jadi sebetulnya awal dari program ini adalah program yang baik, di mana pemerintah mau melakukan redistribusi lahan kepada masyarakat, yaitu petani pengharap, sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria. Dan dari redistribusi ini kemudian lahan tersebut masuk program PTSL, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang kemudian melalui program itu tanah ini terbit sertifikatnya yang secara simbolis di Istana Bogor, pada kemudian diserahkan oleh Bapak Presiden dengan tahun, kalau tidak salah, bulan September 2021. Nah, kemudian memang ada penyitaan oleh Satgas BLBI yang juga sama-sama lahan yang disita itu di Bogor, tapi menurut keterangan Bapak Mahfud MD selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas PLBI, bahwa objek yang pertama kali diberitakan oleh Tempo itu di metode Tempo ya, itu bukan objek yang dimaksud. Artinya yang diberitakan bahwa itu pembagian sertifikat oleh Bapak Presiden kepada masyarakat yang kemudian disita Satgas PLBI. Nah, bukan itu sebetulnya objek yang disita itu. Jadi memang menurut Bapak Mahfud itu yang diberita itu adalah salah objek. Nah, di samping itu, sertifikat yang dibagikan ini memang sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Jadi sebetulnya sertifikat ini adalah sertifikat yang legal, sertifikat yang memang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kementerian ATR BPN. Tetapi mungkin di dalam proses penerbitan tersebut ada dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga kemudian ketika terbit tanah ini menjadi bermasalah, dan kemudian sertifikat ini menurut Baris Krim Polri akan dibatalkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bogor. Dan untuk itu pula polisi telah menetapkan 3 orang tersangka, yang salah satunya adalah petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Konon katanya polisi, tersangka ini akan menjadi 4 orang, tapi siapa ya tidak dijelaskan.
Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kronologi daripada peristiwa ini bisa terjadi, artinya ini kronologi berita ya, bukan kronologi duduk permasalahan. Ini kronologi berita yang kemudian diviralkan begitu melalui media sosial, dan kemudian ini menjadikan para penerima sertifikat tersebut menjadi kecewa, merasa dibohongi ya. Tapi menurut saya pemerintah tidak punya maksud untuk membohongi. Tetapi menurut saya, walaupun pemerintah tidak bermaksud demikian, saya bukannya tidak mengkritisi kinerja pemerintah yang menghasilkan peristiwa seperti ini. Semua target-target program itu memang harus dikejar untuk dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Namun bukan berarti dikerjakan dengan tidak berdasar kehati-hatian atau ketelitian, mengingat tanah ini memang cukup kompleks. Dukungan data dan dokumennya, sehingga memang diperlukan ketelitian, kecermatan, kecuali memang ada kesengajaan dari oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dengan membonceng program ini. Nah, kalaupun ada dugaan seperti itu, maka itu menjadi ranah penyidik ya, dalam hal ini polisi. Nah, baiklah, saya membacakan secara singkat apa yang telah diberitakan. Sebetulnya banyak yang memuat, tapi ini saya pilih yang kira-kira berita yang dimuat itu ada korelasinya langsung dengan apa yang kita bahas di video ini. Ini dari metro.tempo.co yang dimuat pada tanggal 26 Juni 2022. Judulnya, penjelasan Mahfud MD soal tanah warga Bogor hasil redistribusi yang disita. Di sini melalui akun resmi sosial medianya, Mahfud MD menyebut objek lahan yang ada dalam pemberitaan Tempo itu tidak terkait dengan lahan yang disita olehnya pada Rabu 22 Juni 2022. Saat itu Mahfud dan tim Satgas BLBI menyita aset milik Bank Aspak di kawasan Bogor Raya, Kota Bogor. Saya mau jelaskan, demikian kata Pak Mahfud, posisi kasus berita di metro.tempo.co di bawah ini. Tanah-tanah yang jadi objek berita tersebut tidak terkait dan berada jauh di luar aset Bank Aspak, yaitu lapangan golf, hotel, dan lainnya yang disita oleh Satgas BLBI Rabu tanggal 21 Juni 2022. Objek berita keliru, kata Mahfud di akun sosial medianya Sabtu malam 25 Juni 2022. Selanjutnya, Mahfud menjelaskan bahwa objek lahan redistribusi yang diberikan Presiden Jokowi kepada masyarakat terletak di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Artinya, kata dia, bukan bagian dari aset PT Bogor Raya Development yang disita oleh Satgas BLBI pada Rabu 21 Juni 2022. Walaupun sama-sama berada di Bogor. Mahfud menuturkan lahan milik warga hasil redistribusi oleh Presiden Jokowi yang ditulis oleh Tempo itu sebenarnya berkaitan dengan aset Bank Namura Internusa. Nah, Pak Mahfud juga menyatakan bahwa surat lahan pemberian itu, mungkin yang dimaksud adalah sertifikat, masuk dalam program PTSL dan itu dijamin oleh pemerintah. Artinya sertifikat ini memang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian ATR BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Namun asal sertifikat tersebut tidak palsu dan tidak terkait mafia tanah, jika objek ada di area sitaan BLBI bisa dengan pelepasan hak kepada pemegang sertifikat. Nah, ada dua kesimpulan dari pemberitaan ini. Saya bisa mengambil kesimpulan pertama,
bahwa ternyata tanah yang diberitakan oleh Tempo itu di mana di situ disebutkan lahan diberikan oleh Pak Presiden tapi kemudian disita oleh BLBI, ternyata lokasinya berbeda. Artinya lahan yang diberikan oleh Presiden itu berbeda dengan yang disita oleh Satgas BLBI pada tanggal 21 Juni 2022. Nah, jikapun ini menurut Pak Mahfud, ini kesimpulan yang kedua, jikapun itu tanah tersebut sudah terlanjur diberikan sertifikatnya kepada masyarakat, namun ternyata itu adalah aset BLBI yang disita, maka itu bisa diberikan kembali kepada masyarakat melalui pelepasan hak kepada pemegang sertifikat. Nah, saya sendiri sebetulnya tidak begitu paham apa yang dimaksudkan oleh Pak Mahfud MD di sini. Namun demikian, apabila memang pemerintah bermaksud untuk tetap memberikan tanah itu kepada masyarakat, artinya tanah itu tidak diambil kembali oleh negara melalui cara mekanisme pelepasan hak yang dimaksud oleh Pak Mahfud MD ini, itu berarti sertifikat-sertifikat ini harus dibatalkan dulu. Ketika sudah dibatalkan, kemudian apa yang menjadi permasalahan sehingga kemudian sertifikat ini menjadi ramai? Ada yang mengatakan bahwa itu diduga palsu dan sebagainya, ya begitu. Ini harus diklirkan dulu masalahnya, diklaimkan pencatatannya, validitasnya, kemudian baru diterbitkan sertifikat lagi. Nah, kalaupun memang itu adalah aset BLBI, karena aset BLBI memang disita untuk kepentingan negara, maka negara atau Satgas BLBI ini bisa melepaskan hak aset itu kepada masyarakat agar kemudian masyarakat kembali bisa memperoleh tanah itu dan kemudian bisa disertifikatkan. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Mahfud MD itu seperti itu. Jadi saya membantu saja, mungkin memberi penjelasan. Semoga saja apa yang saya berikan penjelasan itu adalah sama dengan yang dimaksud oleh Bapak Mahfud MD. Nah, satu lagi berita ini yang dimuat oleh Inilah Koran, yang menurut saya juga ini penting untuk kita baca begitu ya. Ini dimuat di media Inilah Koran pada tanggal 23 Juni 2022. Judulnya 178 SHM program redistribusi tanah Jokowi dibatalkan. Siapa yang bakal jadi tersangka? Nah, di sini saya baca saja ya. Mabes Polri, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri, akan segera menetapkan 4 orang tersangka dalam dugaan kasus pemalsuan sertifikat hak milik, salah satunya petugas di bagian pengukuran kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan atas terbitnya ratusan SHM di atas lahan sitaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan karena PT Rejosari Bumi dan PT Cimayak Cileles tersangkut kasus bantuan likuiditas BLBI. Nah, kalau menurut apa yang diberitakan di sini, bahwa ternyata sekalipun lahan itu bukan yang dimaksud Pak Mahfud MD yang disita pada tanggal 21 Juni 2022 kemarin, ternyata memang lahan ini yang terdiri dari 178 sertifikat dan luasnya di atas 500 hektar memang sebelumnya sudah menjadi aset sitaan DJKN karena pemegang haknya yaitu PT Rejosari Bumi dan Cimayak Cileles di Desa Negelasari dan Desa Cipomayak Jasinga Kabupaten Bogor itu tersangkut dengan kasus BLBI. Ini kalau tidak salah ini telah disita oleh DJKN itu pada
bulan Agustus tahun 2020. Jadi justru ini disita sebelum yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD, dan pemegang haknya pun berbeda. Kalau yang disita Satgas PLBI tanggal 21 Juni 2022 itu pemegang haknya adalah PT Bogor Raya Development, maka yang diterbitkan sertifikat dan diserahkan oleh Pak Jokowi itu pemegang haknya adalah Cimayak Cileles dan PT Rejo Sari Bumi. Nah, dari dua berita ini, di sini juga ada yang perlu saya sampaikan bahwa HGU PT Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles tersebut sebenarnya adalah HGU yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi. Sebetulnya objek redistribusi tanah itu salah satunya adalah ex-HGU yang memang tidak diajukan lagi perpanjangannya. Jadi sebetulnya tanah ini andai kata memang masuk dalam lingkup ini untuk redistribusi lahan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria, maka lahan ini memang bisa dimasukkan ke yang namanya TORA, program TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Tetapi kebetulan sekalipun ini HGU-nya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, tapi ini masih tercatat sebagai aset sitaan milik DJKN. Sehingga di sini memang menurut saya ada kelalaian, ya, entah disengaja atau tidak, dari petugas-petugas terkait penerbitan sertifikat ini, yaitu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kementerian ATR BPN, dan pemerintah Kabupaten Bogor. Ini memang ada kelalaian di situ, entah ada oknum petugasnya yang mengambil keuntungan, diduga melakukan tindak pidana, sehingga kemudian penerbitan sertifikat yang menjadi bermasalah, atau seperti apa. Nah, itulah yang sampai saat ini kita belum mendapat kejelasan dari pemerintah mengenai duduk persoalannya. Hanya saja pada dasarnya seperti tadi yang saya sampaikan, pemerintah memang tidak bermaksud untuk menyerahkan sertifikat palsu ataupun membohongi masyarakat. Tetapi bagaimanapun juga pemerintah tetap harus meluruskan dan tetap harus tidak boleh merugikan masyarakat. Dalam hal ini mereka yang telah menerima hak milik atas tanah itu. Jadi kita seandainya diberi sesuatu oleh seseorang gitu, kemudian barang yang sudah diberikan kepada kita diambil lagi, pasti kita akan kecewa, pasti kita akan merasa tertipu, pasti kita akan merasa dibohongi, walaupun bukan itu maksud dan tujuan pemerintah. Tetapi tidak salah juga kalau masyarakat itu merasa dibohongi, kan gitu, karena kinerja pemerintah yang amburadul itu. Nah, inilah, walaupun saya mengatakan pemerintah tidak bermaksud menerbitkan sertifikat yang diduga palsu, tetapi saya tetap mengkritisi kinerja pemerintah yang mengakibatkan hal seperti ini. Nah, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, baiklah, untuk kasus ini kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya, yang kita berharap masyarakat tidak akan dirugikan sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh Menteri ATR BPN Bapak Hadi Cahyanto, bahwa memang kasus ini sedang diinvestigasi di kementeriannya, sedang diselidiki, dan pada dasarnya pemerintah tidak akan merugikan masyarakat. Demikian kalau pernyataan ini saya kaitkan dengan pernyataan Bapak Mahfud MD tadi, bahwa kalaupun memang itu sudah termasuk aset BLBI, maka pemerintah bisa melepaskan hak itu kepada masyarakat yang saat ini sudah menerima sertifikat itu.
dengan sendirinya harus melalui pembatalan dulu, karena tidak mungkin sertifikat sudah diberikan, pelepasan haknya baru akan dilaksanakan setelah itu. Nah, kurang lebih demikian saudara-saudara dan teman-teman, informasi ini, pembahasan kali ini semoga bermanfaat, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.